Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Menjadi garam dunia. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia. Yesus menunjukkan identitas kita sebagai garam. Garam berfungsi untuk memberi cita rasa kebaikan, mengawetkan apa yang sudah baik, dan meredam apa yang busuk. Artinya, kita perlu mempunyai pandangan yang positif terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap budaya yang lain. Kita diingatkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan sungguh amat baik, sehingga kebaikan akan ada dan tersebar di dalam budaya, di dalam saudari-saudara kita yang lain, dan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Namun, perlu juga meredam hal buruk yang ditebarkan oleh setan. Kita dimampukan untuk menjalankan aneka fungsi sebagai garam, bukan dari kelimpahan kemampuan kita sendiri, melainkan berkat pertolongan Allah yang diwujudkan dalam kasih dan pengorbanan. Dengan mengandalkan Tuhan Yesus, terang kita bercahaya di depan orang, dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah kami untuk menjalankan tugas misioner kami sebagai garam. Buatlah hati kami peka akan kehadiran dan dorongan-Mu, sehingga kami dapat merangkul semua yang baik dan dengan tegas menolak apa yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.